Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya membuat bolu gulung nastar. Perpaduan bolu gulung yang super lembut dan krenyes-krenyes dari crumble. Ada asam manis dari selai nanas, rasanya bikin nagih banget dan dijamin pasti kalian bakalan suka. Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga, yuk simak videonya sampai habis. Pertama-tama didihkan secukupnya air untuk melelehkan 80 gram margarin. Diaduk-aduk sampai mencair. Setelah margarin sudah setengah mencair seperti ini, sekarang kita matikan kompornya. Tujuannya supaya margarin tidak berubah menjadi minyak yang menyebabkan bolunya menjadi kering. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan mixer, lalu pecahkan 4 butir telur, tambahkan 60 gram gula pasir, 60 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok makan emulsifier, saya pakai SP. Yang terakhir tambahkan vanili bubuk secukupnya. Kemudian kita mixer. Nah, untuk mixer yang saya gunakan ini memakai mixer Mito tipe MX700 dengan kapasitas paling besar dan bahannya super mewah banget ya. Oke, sekarang kita mixer sampai mengembang, putih dan kental berjejak. Setelah kurang lebih 10 menit, adonan sudah mengembang seperti ini. Dan pastikan juga sudah kental berjejak ya. Kemudian masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi. Kita masukkan semuanya. Setelah itu untuk mengaduknya saya menggunakan spatula dari Stain Cookware. Kita aduk dengan teknik aduk balik supaya margarin yang ada di dasar wadah bisa terangkat dan bisa tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, saya memakai ukuran 24 x 24 cm, alasi dengan kertas roti dan dioles lagi dengan margarin tipis-tipis. Bagian samping-samping loyang nggak perlu dioles ya. Nah, setelah itu kita hentakan loyangnya beberapa kali. Sekarang kita siapkan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Setelah oven sudah panas, kita masukkan di rak bawah dan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama kurang lebih 15 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 15 menit, bolu sudah matang. Sekarang kita angkat. Karena tadi loyang samping-sampingnya tidak saya oles dengan margarin, jadi sekarang akan saya sisir menggunakan pisau. Kenapa bagian samping-samping loyang nggak dioles? Karena kalau dioles itu biasanya hasilnya itu akan sedikit mengkerut ya. Jadi kalau nggak dioles gini hasilnya lebih bagus dan lebih kokoh. Untuk gulungannya ini saya pakai kertas roti. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai kain bersih ya. Setelah bolunya sudah dikeluarkan dari loyang, sekarang kita oles dengan selai nanas. Ini posisi bolunya masih panas ya. Tapi kalau teman-teman ingin mengolesnya dengan buttercream, tunggu bolunya sampai dingin dulu. Selai nanas yang saya gunakan ini sisa dari pembuatan nastar. Selai nanas untuk nastar biasanya kan agak padat ya. Jadi kalau teman-teman ingin teksturnya agak lembek, itu bisa ditambahkan dengan air hangat secukupnya ya. Setelah selai nanas sudah rata, sekarang kita gulung secara perlahan sambil agak dipadatkan ya.
Setelah digulung, supaya hasilnya lebih padat, kita padatkan lagi menggunakan scraper atau spatula. Seperti ini, jadi hasilnya lebih bagus dan lebih padat ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita simpan di dalam lemari es supaya hasilnya lebih set. Tahap selanjutnya, kita buat crumble atau remahan dari kulit nastar. Di sini sudah saya siapkan 50 gram mentega, 25 gram gula halus. Kemudian kita aduk sampai menteganya menjadi lembut. Setelah mentega sudah lembut, sekarang kita tambahkan dengan 60 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai rata. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita pipihkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita pipihkan aja ya kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita panggang dengan suhu 160 derajat selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah kering kecoklatan seperti ini, sekarang kita patah-patahkan menggunakan spatula dan tunggu sampai dingin dulu. Kalau udah dingin boleh di blender atau bisa menggunakan food chopper. Di sini saya pakai food chopper Mitochiba tipe CH100 dan jangan dihaluskan terlalu halus banget, jadi sebentar aja ya. Oke, ini bolu yang sudah saya simpan di dalam lemari es. Ini sudah set, sekarang kita buka dan siap untuk ditambahkan dengan buttercream untuk olesannya. Kita tambahkan buttercreamnya secukupnya aja, kemudian kita oles rata dengan spatula. Setelah buttercream sudah rata, sekarang kita balur dengan crumble-nya ya. Untuk crumble-nya, teman-teman bisa pakai resep nastar andalan masing-masing ya. Atau kalau teman-teman lagi bikin nastar, itu bisa disisihkan sedikit untuk membuat crumble bolu gulung seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan dengan topping. Kita semprot dulu dengan buttercream dan ditambahkan dengan nastar. Nah, kalau untuk nastar pasti teman-teman lagi bikin kan? Jadi yuk kita bikin bolu gulung ditambah dengan nastar, hasilnya lebih cantik. Oke, sekarang saya akan memotongnya menggunakan pisau dari Stain Cookware. Untuk pisaunya ini satu set ada berbagai ukuran ya. Setelah saya potong, sekarang akan saya cobain. Untuk tekstur dari bolu gulung ini, teksturnya itu super moist dan lembut banget. Terus krenyes-krenyes dari crumble-nya, ada asam manis dari selai nanasnya. Pokoknya ini paduan bolu gulung yang paling enak menurut saya. Teman-teman kalau nyobain nggak bakal nyesel deh. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.